Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui saat teduh hari ini dengan tema kegiatan rohani atau menghasilkan generasi rohani. Kita akan merenungkan tema ini melalui bacaan Alkitab yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. 2 Timotius pasal 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat hafalan hari ini yang akan menjadi perenungan kita terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Sahabat-sahabat Kristus, sejak dahulu banyak orang ingin menjadi dokter. Dan banyak di antara mereka yang berhasil menjadi dokter berasal dari keluarga dokter. Dan memang sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang dokter. Terlepas dari apa yang menjadi motivasi orang tua mereka dalam hal itu, kita patut kagum dengan keseriusan mereka mempersiapkan anak-anak mereka. Sahabat-sahabat Kristus, Paulus juga secara khusus mempersiapkan orang-orang yang akan meneruskan pelayanannya. Dia tahu hidupnya terbatas. Baca pasal 4 ayat 6. Dan kebenaran Tuhan tidak boleh berhenti diberitakan ketika ia mati. Sebab itu Paulus dalam hal ini sebagai generasi pertama telah secara khusus mengajar Timotius sebagai generasi kedua, sedemikian supaya ia dapat
meneruskan pengajaran itu kepada orang lain, generasi ketiga, yang juga pandai mengajar orang lain, generasi keempat. Jelas ini bukan pengajaran sekali tatap muka. Timotius telah cukup lama menjadi anak rohani Paulus, hingga ia dapat dipercaya untuk meneruskan pelayanannya. Paulus ingin Timotius melakukan hal yang sama bagi orang lain. Sahabat-sahabat Kristus, seberapa besar energi yang Anda curahkan untuk menolong orang bertumbuh dewasa dalam Kristus, supaya mereka juga dapat melakukan hal yang sama bagi orang lain? Sekadarnya, kalau sempat, atau penuh intensionalitas seperti Paulus? Seorang pernah menghitung, jika selama hidup Anda punya 12 anak rohani, dan tiap anak juga punya 12 anak rohani, dan berlipat ganda demikian selama 5 generasi, maka Anda akan punya 248.832 keturunan rohani. Betapa besar dampaknya jika kita tidak hanya sibuk dengan hanya kegiatan rohani, tapi mulai berfokus menghasilkan anak-anak rohani yang akan membawa kebenaran Tuhan dari generasi ke generasi. Sahabat-sahabat Kristus, periksalah fokus pelayanan kita. Mengadakan kegiatan rohani atau menghasilkan generasi rohani. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.